Tuhan, kita boleh bersukacita pada hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB Ngumpul Sumut Aceh. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Marilah kaum Bapa kita bangkit berdiri dan menghadap Tuhan serta menyembahnya dan memuliakan namanya karena kasih setianya sungguh besar atas kita. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami datang dan mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB di wilayah Ngumpul Sumut Aceh. Ya Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan di dalam ibadah ini kiranya nama Tuhan yang akan senantiasa kami muliakan. Terima kasih Bapa, pimpin dan sertai kami dalam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima, Mazmur 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat 49, firman Allah jayalah. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
pada saat ini dalam persekutuan ibadah Pelkat PKB kami hendak mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk bukan hanya memahami tetapi juga melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kami sebagai kaum bapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menyambut firman. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kaum bapa yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Amos pasal yang ketiga ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kaum bapa yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini yaitu dari kitab Amos masih mengangkat tema penghukuman, sama seperti yang juga kita renungkan dalam ibadah minggu kemarin dari kitab Nabi Yoel yang juga mengangkat tema tentang penghukuman, yaitu hukuman yang Tuhan kirimkan berupa wabah belalang. Mengapa ada hukuman dari Tuhan? Hukuman dijatuhkan Tuhan tentunya karena umat telah meninggalkan Tuhan, karena umat telah membelakangi Tuhan. Dan hukuman itu ditujukan terhadap tempat ibadah umat. Artinya Tuhan akan menghancurkan tempat ibadah yang biasa digunakan untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kaum bapa yang dikasihi Tuhan, tidak pernah terbayangkan dalam pikiran kita bahwa tempat ibadah akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Bukankah tempat ibadah atau rumah Tuhan adalah tempat yang suci, tempat yang sakral? Tetapi mengapa Tuhan harus menghancurkan rumahnya sendiri? Ketika kita mendengar ada tempat ibadah atau gereja yang dirusak atau ditutup oleh kaum intoleran seperti yang biasanya kita saksikan terjadi di negeri kita ini, tentu kita pasti akan marah dan kita akan mengutuki perbuatan tersebut. Tetapi bagaimana jika Tuhan sendiri yang menghancurkan tempat ibadah seperti yang kita baca dan kita dengarkan di dalam pembacaan pada saat ini? Kaum bapa yang dikasihi Tuhan, pembacaan saat ini menjelaskan bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman terhadap mesbah-mesbah Betel. Kata mesbah dalam perjanjian lama menunjuk kepada tempat berdoa atau tempat beribadah di Israel. Khususnya orang-orang Israel Utara sesudah memisahkan diri dari kerajaan Yehuda di selatan, mereka mendirikan tempat ibadah di Betel. Karena Betel adalah tempat suci yang mengingatkan mereka kepada tokoh Yakub. Yakub pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Betel, sehingga Betel dianggap
sebagai tempat yang suci. Tetapi tempat yang suci itu dikatakan di sini akan dihancurkan. Karena itu Nabi Amos mengingatkan juga kepada penduduk Yerusalem bahwa bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo juga akan dihancurkan atau akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh mesbah-mesbah di Betel. Dan untuk menghancurkan tempat ibadah itu, untuk menghancurkan kota Yerusalem, Tuhan memakai bangsa asing, yaitu bangsa Babel, untuk menghukum umatnya. Jadi kaum bapa yang dikasih Tuhan, kalau kita renungkan dalam pembacaan kita pada saat ini, jelas bahwa hukuman Tuhan itu pasti akan berlaku. Karena itu umat diperingatkan akan datangnya hukuman Tuhan itu. Ayat yang ke-13 berkata, dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam. Jadi ketika Tuhan mengatakan tentang hukuman itu, maka umat Tuhan tidak akan mungkin luput dari hukuman yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka adalah umat pilihan Tuhan, sekalipun mereka adalah anak cucu Abraham, keturunan Yakub, mereka bukan berarti mereka akan terhindar dari hukuman. Kalau mereka tidak setia, kalau mereka terus berbuat kejahatan, kalau mereka terus tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka mereka pasti akan menerima hukuman dari Tuhan. Jelas sekali disebutkan dalam pembacaan kita ini bahwa Tuhan menghukum umatnya karena Dia sudah muak melihat segala kejahatan yang mereka lakukan. Ayat 14 berkata, Aku menghukum Israel karena perbuatannya yang jahat. Jadi Israel adalah umat pilihan Tuhan, namun mereka tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki sebagai umat pilihannya. Mereka justru hidup di dalam kefasikan. Mereka terus-menerus berbuat dosa dan kejahatan di dalam kehidupan mereka. Di sisi yang lain, mereka juga tetap rajin beribadah. Mereka berpikir bahwa ibadah yang mereka lakukan, khususnya korban-korban persembahan yang mereka bawa di rumah Tuhan itu, akan menyelamatkan atau akan melindungi mereka dari hukuman Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu dapat mereka sogok. Tuhan itu dapat dimanipulasi melalui persembahan-persembahan yang mereka berikan. Tetapi kaum bapa yang dikasih Tuhan, Tuhan justru membenci segala ibadah yang mereka lakukan. Tuhan membenci segala ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan. Kenapa? Sebab mereka hanya beribadah secara ritual, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak melakukan firman Tuhan itu. Makanya kalau kita baca dalam kitab Amos ini, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bagaimana Tuhan sangat membenci terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Misalnya kita bisa lihat di dalam pasal yang kelima ayat 21 dan ayat-ayat selanjutnya yang diberikan judul ibadah Israel dibenci Tuhan. Jadi karena apa? Karena ibadah itu hanya dipakai sebagai topeng, sebagai kedok untuk menutupi kejahatan mereka. Dan Tuhan tidak bisa dibohongi, saudara-saudara. Tuhan tahu apa yang manusia lakukan. Walaupun kita rajin datang beribadah di rumah Tuhan, tetapi kalau hidup sehari-hari kita tidak benar, kita juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mengingatkan kita. Tuhan pasti akan menghukum kita, sama seperti yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Jadi jelas Tuhan akan menghukum umatnya. Tetapi bukan berarti
Umat tidak diberikan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan akan menghukum umatnya, tetapi jikalau mereka mau menyadari akan segala dosa-dosa mereka, jikalau mereka mau menyesali segala kesalahan mereka dan mau berbalik kepada Tuhan, tentu Tuhan akan memberikan pengampunan kepada mereka. Tentu Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Karena itu kaum bapak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajak kita juga untuk berbalik kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh kembali kepada Tuhan. Kesempatan di mana kita diberikan waktu untuk merenungkan, menghayati apa yang telah kita lakukan selama ini. Apakah yang kita lakukan selama ini adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, atau justru kehidupan kita sudah menjauh dari Tuhan. Sekalipun kita rajin beribadah, orang yang rajin beribadah, kalau dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka bisa saja dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ibadah juga tidak menjamin. Kalau ibadah itu hanya kita lakukan secara lahiriah saja. Seharusnya ibadah itu sungguh-sungguh kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Sama seperti kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati dan jiwa kita. Jadi ibadah yang Tuhan kehendaki bukan hanya ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang bersifat aktual. Artinya kaum bapak yang dikasih Tuhan, ketika kita kembali dari kegiatan-kegiatan ibadah kita, walaupun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita juga kembali untuk melakukan ibadah yang bersifat aktual. Kita mau menyatakan ibadah itu melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Bapa di surga. Jadi Tuhan memanggil kita untuk kembali, untuk berbalik, walaupun kita telah meninggalkan Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Kita perlu berbalik kepada Tuhan, sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan kita boleh memahami makna dan tujuan dari kehadiran kita di dunia ini, yaitu agar kita juga boleh menjadi berkat, agar kita juga boleh menjadi terang bagi sesama kita. Karena itu sebagai kaum bapak, marilah kita juga menjadi kaum bapak di mana kehadiran kita ini adalah kehadiran yang boleh membawa berkat, bukan hanya bagi keluarga, bagi gereja, tetapi juga bagi lingkungan atau masyarakat di mana kita berada. Dan itu dimulai ketika kita sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Sebagai kaum bapak, kita punya tanggung jawab untuk memimpin keluarga kita agar senantiasa keluarga kita itu menjadi keluarga yang setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita juga diingatkan lewat pembacaan kita pada saat ini, agar jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu menjadi ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ibadah yang dibenci oleh Tuhan, sebab tidak disertai dengan tingkah laku hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi betapa penting kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah wujud nyata dari pertobatan sejati yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kaum bapak yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa.
Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, yang masih memberikan kami kesempatan pada hari ini, kesempatan di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa bersama dengan kaum Bapa yang ada di wilayah GPIB Mupel Sumut Aceh. Bapa dalam surga, dalam ibadah ini kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur atas pemberitaan sabda-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami membuka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menjamah kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya sekedar kami membaca dan mengerti apa yang telah kami dengarkan, tetapi juga kami dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi persekutuan kaum Bapa yang ada di GPIB wilayah Mupel Sumut Aceh, yang pada hari ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu seluruh kaum Bapa yang ada di jemaat-jemaat kami. Kiranya Tuhan memberkati kaum Bapa sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kiranya kehadiran kaum Bapa, Tuhan boleh memakai kaum Bapa sebagai saluran berkat bagi keluarga-keluarga yang mereka kasihi, bagi gereja persekutuan maupun bagi masyarakat lingkungan di mana mereka berada. Firman Tuhan mengingatkan, Tuhan memanggil kami untuk berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala kefasikan dosa-dosa kami. Sekalipun kami telah berbuat kesalahan dan Tuhan menghukum kami, tetapi hukuman Tuhan itu Tuhan menyatakan di dalam kasih-Mu untuk membaharui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kasih. Di dalam doa syafaat ini kami juga mau menyerahkan seluruh pergumulan kami, khususnya pergumulan terkait dengan situasi kondisi akibat dari wabah COVID-19. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami semuanya Tuhan di dalam keadaan yang sulit sekarang ini, ketika kami harus melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk terus beribadah, untuk kami terus bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang tidak akan tinggal diam, tetapi Allah yang akan menyatakan karya keselamatan di dalam dunia ini untuk memulihkan segala sesuatu yang sudah terjadi oleh karena wabah COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan agar wabah COVID-19 ini dapat segera berakhir ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah kami. Berkatilah pemerintah kami Indonesia di dalam mereka sedang berupaya untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, dan biarlah juga kami sebagai rakyat senantiasa juga kami mau taat, tunduk kepada pemerintah kami, mau melakukan apa yang telah menjadi aturan-aturan demi kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, khususnya yang sedang dalam keadaan sakit karena mengalami sakit akibat terpapar oleh virus COVID-19. Kiranya Tuhan tetap menolong, mengulurkan tangan kasih-Mu dan menjamah serta memulihkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Berkati segala upaya pengobatan
yang sedang diberikan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Berkati para dokter, para perawat dan tenaga medis yang sampai saat ini sedang berjuang juga untuk menolong, merawati, mengobati saudara-saudara kami yang terjangkiti oleh virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, persekutuan kami, gereja kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa nyatakan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami ini juga Tuhan pakai sebagai alat untuk menghadirkan damai sejahtera bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat sabda Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan saudara sekalian. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 433, aku suka membagi. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia, jadikanlah persembahan ini menjadi berkat, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah dan berjalanlah selalu bersama Yesus. Ia selalu ada mendampingi kita. Pergilah dengan damai sejahtera di dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 308, Tuhan Kau kekal Raja hati kami.
Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Amin.